Halo guys, balik lagi di YouTube channel Almer Dev. Ya, udah lama banget gua nggak bikin video, sekitar gak tau kapan. Ya, pokoknya udah lama banget gua nggak bikin video YouTube. Dan kali ini gua bakalan bikin video tentang tutorial cara membuat game di Construct 2. Bang, kenapa nggak pakai Unity? Ya, karena nggak tahu Unity nanti aja lah lain kali. Karena di sini gue pengen bikin tutorial yang berbeda gitu, yaitu Construct 2. Karena di sekolah gue itu belajar pakai Construct 2 game engine-nya. Kebetulan gue jurusan RPL, jadi ya gue bakal bikin tutorial, terutama tutorial buat teman-teman gue nih yang sering banget kalau di sekolah tuh minta tolong gue. Nggak bercanda. Ya, kali ini gue bikin tutorial cara membuat game maze atau labirin. Ya, kurang lebih contoh gamenya tuh kayak gini guys. Di sini gue udah bikin buat tugas sekolah game tentang labirin, tikus versus kucing. Ya, di sini kita pencet mulai aja. Oke, di sini dikejar sama kucing. Kita harus bebas keluar dari labirin ini. Aduh. Iya. Susah banget. Aduh. Nice. Dan di sini ada level 2-nya juga. Dan gue udah bikin 3 level sih. Jadi level 2-nya ngambilin diamond gini. Sampai skornya tuh sampai keambil semua tuh baru kebuka pintunya. Gitu yang di sini nih. Aduh, gua kalah lagi. Udahlah, skip aja lah buat level yang ini, lama banget. Level 3 nya gue bikin kayak ada laser-lasernya gini lah ya. Nah gitu, langsung aja kita ke tutorialnya. Oke, di sini pertama-tama kalian buka Construct 2 nya dulu. Ya, di sini gue pakai Construct 2 ya, kalian buka dulu construct-nya. Terus kalian bikin file baru. Di sini file new. Di sini kita pilih yang new empty project aja, kita open. Dan ya, di sini sudah kebuka. Nah, awalannya kayak gini guys. Kalian bisa atur-atur di sini. Untuk zoomnya kita pakai CTRL terus scroll cara ngezoomnya. Terus buat geser-geser gini pakai spasi, terus kursornya digerakin gitu. Ya, buat naik turun pakai kursor aja. Ya gitu aja sih buat basicnya. Oke, di sini kita pakai ukuran 1000 kali 850 ya. Jadi di sini kalian pencet dimanapun. Untuk layout size nya kalian ubah jadi 1000,850. Nah, jadi kotak kayak gini. Dan untuk kameranya nih kan masih kayak gini ya kan. Kita ubah juga nih kameranya biar full. Lama. Nah, ini kita copy aja, CTRL C. Habis itu kita ke project properties, kita pencet yang view. Dan untuk window size nya kita paste aja yang tadi. Dan ya udah kayak gitu aja untuk pertama-tama. Dan di sini kita bakalan nambahin sprite-nya atau gambarnya dengan cara klik kanan di bagian sini dimanapun ya. Klik kanan, insert new object. Habis itu pilih yang sprite ya, double klik aja. Habis itu taruh dimanapun yang kalian mau, misal di sini lah ya. Nah, di sini kalian bisa ubah-ubah nih, kalian bisa gambar gitu ya. Kalau kalian punya sprite-nya, kalian bisa pilih yang tanda folder di sini. Kalau kalian mau ke folder ya, kita open di sini. Dan untuk playernya kita pakai tikus yang ini aja. Ya, kita pakai yang ini. Kalau udah kita close aja. Dan ya, udah ke tambah di sini. Untuk ngecilinnya biar nggak kayak gini, kita pencet shift di sini. Nah, biar nggak kayak gini nih. Nah, kalau kayak gini kan jelek nih, jadi gepeng-gepeng gitu. Biar nggak kayak gitu, kita pencet shift terus tarik. Nah, gitu. Nah, biar bisa bergerak-gerak dia guys, di tikus-tikus ini kita pakai behavior. Yang di sini add edit, kita behavior, kita pencet, kita tambah di sini add new.
cari yang namanya 8 direction. Yang ini kita add, kita close, dan di sini behaviornya udah bertambah. Kalian bisa ubah sendiri max speednya. Di sini ya banyak lah ya. Nah, kita coba run aja. Untuk movementnya kita pakai arrow key, pakai tanda panah. Iya, kayak gini lah ya movementnya. Nah, biar si gambarnya ini nggak muter-muter gitu, kita ke playernya, set angle-nya kita ubah ke 0. Ya, kita coba lagi, dan ya dia nggak muter-muter lagi kayak tadi. Ya, misal kalau kalian mau pakai yang muter-muter tadi nggak usah diubah. Oke, habis itu kita bakalan tambahin objek-objeknya. Kita tambahin apa sih namanya, tembok-temboknya gitu. Oke, coba kita pakai yang tile background. Kita pakai tile background di sini. Kita pilih yang ini. Situ kita close. Nah, kita pakai tile background aja biar nggak gepeng. Tinggal tarik, nah kayak gitu ya, walaupun kecil ya nggak apa-apa lah ya. Nah, udah kayak gini ya, tinggal kalian ubah-ubah aja lah. Buat duplikatnya kita pakai CTRL terus tarik. Nah, CTRL nya tekan ya, tarik, CTRL tekan, CTRL tarik, CTRL gitu. Nah, kita ubah-ubah dulu ya guys ya. Nah, oke guys, untuk mapnya simple aja kayak gini ya. Kalau udah, kita tes dulu run layout. Nah, kayak gini. Set. Nah, tapi ada satu masalah nih, masih bisa nembus tembok dia guys. Nah, bang, gimana cara ngatasinnya? Gini ya guys ya. Jadi kita pilih semuanya kecuali playernya. Kita add behavior di sini. Kita tambahin dan kita pilih solid. Kita close dan udah kayak gitu aja. Kita coba. Nah, dia nggak bakalan nembus-nembus kayak tadi lagi. Nice. Oke, kita tambahin background dulu ya. Kita boleh tambahin background di sini, insert new object, sprite, the folder, background, close. Nah, di sini kita gedein aja. Nah, udah gepengin lah ya. Nah, gini aja. Nah, biar nggak ketutupan gini, kan ini ketutupan semua nih. Kita pilih black backgroundnya. Kita klik kanan, Z order, kita send to bottom of layer. Nah, udah di belakang ya guys. Udah deh, tinggal kita nambahin musuhnya. Kita insert new object lagi, kita sprite, kita taruh sini musuhnya. Kita folder, kita pilih yang kucing. Nah, dikecilin. Nah, udah segini cukup lah ya. Oke, kita taruh sini. Nah, kita bakalan bikin dia mengikuti playernya dengan cara kita ke event sheet. Nah, di sini kita bikin ya scriptnya. Kita add event di sini. Kita sistem. Kita pilih sistem, habis itu kita everything. Oke, di sini kita add action. Habis itu pilih yang kucingnya, musuhnya. Kita pilih yang set angle toward position. Kita kasih sprite yang ini, yang playernya. Terus titik X. Nah, begitu juga yang Y, sprite titik Y. Kita down. Nah, kebetulan kita belum namain playernya nih. Nih, kita namain dulu nih. Kita klik playernya, kita kasih nama player.
Habis itu ini juga nih enemy-nya. Nah, event setnya udah kubah nih, player X, player titik X, player titik Y. Terus add action lagi di enemy-nya sini. Kita move forward. Nah, untuk kecepatannya kita pakai 2.9 aja. 2,9. Oke, kita down. Kita coba apakah dia udah mengikuti playernya. Kita coba. Nah, dia udah mengikuti playernya guys ya. Let's go. Kenapa nembus bang? Gak apa-apa lah ya. Oke, kita akan membuat ketika si enemy-nya ini nyentuh player, kita bakal mengulang gamenya. Caranya, kita add event, kita pencet player, kita pilih yang on collision with another object. Jadi kita pilih object, kita pilih enemy-nya, kita down, terus add action-nya di sini kita pilih system. Habis itu kita bakalan pilih yang restart layout. Kita otomatis dia bakalan restart layoutnya. Kita coba. Oke, kita kabur, kita situ. Aduh, kalah, aduh. Nah, kayak gitu guys, udah bisa ngulang ya. Udah bisa kalah. Oke, habis itu kita bakalan bikin menangnya nih. Kita bikin menangnya tuh caranya sama seperti kalahnya. Kita pakai yang namanya tembok transparan ya. Dengan cara kita bakalan klik kanan di sini, insert new object, sprite. Kita taruh sini, langsung close saja. Nah, di sini kita taruh sini, kita namain win. Oke. Gitu, kita ke event set lagi. Add event player on collision with another object. Objeknya kita pilih yang win collision. Kita oke. Done. Actionnya di sini sistem. Kita go to layout ya. Oke. Nah, layoutnya di sini baru satu. Dan gimana caranya biar layoutnya ada dua? Kita tambahin layoutnya guys. Kita cancel dulu. Dan di sini di project sini ada yang namanya folder layout di sini. Kita klik kanan di bagian folder ini. Kita add layout. Habis itu kita pilih yang add event sheet. Nah, kita di sini udah punya dua layout yang berbeda dan event setnya ada dua juga. Layout size-nya kita ubah juga di sini. Nice. Dan kita balik ke event sheet 1. Add action system. Kita go to layout. Layoutnya di sini kita pilih layout 2. Kita down. Di situ kita coba deh. Aduh, sabar. Rada susah gini loh. Add deh. Ini kenapa dah? Susah banget. Sabar. Kurangin dulu lah satu. Nah, kita menangin dulu guys. Nah, dia otomatis pindah ke layout 2. Oke, di layout 2 di sini kalian bebas mau kasih level 2 atau langsung menang. Nah, untuk level 2-nya di sini kita bakalan pakai skor-skor begini ya guys ya. Kita bakal kasih playernya lagi. Kita ini aja deh, kita ctrl C, itu ctrl V di sini, taruh sini. Nah, otomatis dia bakalan ada di sini. Nah, gitu. Oke, kita bikin mapnya dulu ya guys ya. Nah, oke guys, kurang lebih mapnya seperti ini ya guys ya. Ya, kebetulan saya copy yang di sini, hehe, karena nggak mau ribet. Nah, oke. Sini udah ada playernya. Sini udah ada diamondnya juga. Aduh, sabar. Mouse-nya mati. Woi. Nah, ini udah ada diamondnya yang kita mau ambilin di sini. Dan kita bakalan tambahin yang namanya enemy-nya nih. Enemy patroli. Right? Kita tambahin di sini.
Nah, kita tambahin di sini, kita kasih cat. Oke, kita kasih nama enemy patroli. Nah, kita kecilin, kita jadi kecilin segini aja gitu. Nah, habis itu kita bakalan add behavior. Nah, add behaviornya ini kita pakai yang namanya sine. Kita tuh cari yang ini nih, sine. Kita add, titik close. Nah, di sini kalian bisa ubah-ubah untuk directionnya, untuk movementnya. Kita pakai horizontal itu yang menyamping. Kalau yang vertikal dia bakal ke atas bawah gitu. Nah, kita coba yang horizontal dulu ya. Kita coba run layout dulu. Nah, dia bakalan maju mundur kanan kiri gitu. Nah, untuk mengubahnya kita pakai yang namanya coba yang ini magnitude sama period. Oke, untuk periodnya tetap 4 aja, yang kita ubah di sini magnitude-nya 150 ya. Kalau period ini buat kecepatan ya guys ya, buat kecepatan. Kalau ini magnitude itu buat panjangnya kalau nggak salah ya. Saya juga baru belajar sih. Udah, kita coba aja 150 magnitude-nya. Dan ya, dia tambah panjang. Kalau kurang panjang lagi, kita close dulu, kita panjangin lagi jadi 200 nih, 200 ya. Coba nih panjangin lagi. Nah, dia bakal panjang tapi nembus. Udah, kita pakai 150 aja. Nah, dan begitu juga buat yang vertikal nih, kita copy yang vertikal, movementnya kita ubah ke vertikal. Begitu magnitudonya coba 150 dulu. Nah, oke lah ya, 200 nggak sih guys? Nah, udah cukup lah ya. Nah, kalau periodnya tambah kecil, dia bakal tambah kenceng kalau nggak salah. Kita coba, mau kan? Jadi kalau kalian mau nak lambatin, kalian mending gedein periodnya gitu. Misal 6, dia bakal lambat nih. Nah, seperti itu guys. Nah, oke, kita desain dulu. Musuhnya bebas, kalian mau naruh yang di mana. Yang penting kalian mainin yang namanya period buat speednya dan magnitude buat jaraknya. Oke, kita ubah dulu ya guys ya. Oke, di sini udah gua tambahin musuh-musuhnya. Ya, di sini pakai horizontal, ini vertikal, ini horizontal, ini ya gitulah. Oke, untuk kita bakalan nambahin skornya dengan cara kita bakalan klik kanan di sini, insert new object. Kita tambahin yang namanya teks di sini, kita insert. Begitu kita tambahin di sini. Nah, ini kan masih hitam nih, masih kecil juga nih. Nah, kita ubah di properties sini. Teksnya kita coba ubah skor -2, kita enter. Nah, sini untuk colornya kita ubah di sini putih jadi putih. Nice. Dan tinggal kalian ubah aja nih Arial nih. Untuk font size-nya kan pencet yang namanya font di sini, kita pencet yang titik-titik ini, titik-titik. Nah, untuk size-nya kita ubah di sini berapa ya? Per 8 lah, per 8. Wih lah, gede banget kayaknya. Yang mana teksnya? Nah, gede banget. Ya, kita ubah berapa ya? 28 lah ya. Nah, 28 sedangkan nih. Terus di sini kita ubah lagi biar dia bold italic ya. Atau black. Ya, inilah biar tebel gitu. Nah, ini dia. Terus kita kan kasih nama di sini score. Nah, kita bakal mainin yang namanya variabel di sini. Kita ke event sheet 2. Oke, di event sheet 2 ini kita bakalan tambahin variabel. Caranya kita klik kanan di sini, kita add global variable. Kita namain score. Tipenya kita number, kata score kita pakai number, kita oke. Nah, kita di sini udah punya variabel yang namanya score. Nah, biar dia nambah, oke, kita bikin kondisi dulu deh. Sistem kita add event sistem. Habis itu kita pilih yang namanya, nah ini kita pilih yang namanya
on start of layout. Nah, ketika kita baru start layoutnya, kita pilih sistemnya, kita pilih sistem, terus set value. Skornya di sini value-nya 0. Kita awal-awal kita nolin dulu. Nah, gitu. Di sini kita bakalan kita sistem everything, kita pilih everything, terus actionnya di sini score. Kita pilih yang namanya set text di sini. Nah, di dalam kutip ini kita tulis score .2 spasi. Nah, di sini kita pakai dan score. Untuk apa? Ini untuk teksnya kita pakai score sama dengan jumlah skornya, variabel skornya. Kenapa pakai dan? Karena ya nggak tahu, pokoknya pakai dan aja buat nambahin variabelnya. Kita down di sini. Nah, habis itu kita biar si diamondnya, kalau diamond kita nyentuh ke player, skornya bakal nambah. Caranya gimana? Kita add a event di sini, diamond on collision with another object. Objeknya kita pilih yang playernya sprite 28 karena player di sini masih namanya sprite 28 gitu. Set down, kita add action lagi. Di sini kita tambahin sistem add to, pilih yang add to, variabelnya yang score, value-nya 1, kita down. Habis itu kita biar pas udah nyentuh playernya, si diamondnya ini ngilang gitu. Pilih diamond, kita tambahin destroy. Nah, ini nih destroy, down. Nah, kita coba run layout. Ting. Nah, udah nambah juga skornya. Dan ya, ini kenapa musnya pada diem baik? Oke, tadi gue lupa tambahin filenya. Gue lupa tambahin sini-sininya. Nah, udah nih, pada gerak nih. Nah, nah ini kan ketutup nih. Ini kita jadiin tembok nih. Nih, gue kasih nama tembok nih. Nah, biar pas skornya udah mencapai yang kita mau. Misal ini kan diamondnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ada banyak gitu. Kalau diamondnya udah habis nih ya, misal diamondnya udah habis, kita bakalan membuka tembok ini gitu. Nah, caranya gimana bang? Kita ke event sheet 2, di sini kita add event, kita pilih sistem, compare variable, sini pilih yang equal to, ya yang sama dengan gitu. Value-nya berapa? Kita pilih yang value-nya 35 karena diamond gua ada 35 gitu. Score kalau udah 35 kita bakalan panggil yang namanya add action. Kita pilih yang tembok nih, tembok, kita destroy temboknya, kita hilangin temboknya. Nah, udah. Dan kita juga bakalan kasih playernya biar playernya itu bisa mati dengan cara yang kayak tadi, on collision with another object. Objeknya kita pilih yang enemy patroli. Down, add action, system, restart layout. Nah, ini udah semua sih. Ini ya tinggal kita coba aja ya guys ya. Nah, ini temboknya kan masih ketutup nih guys. Temboknya masih ketutup, kita ambilin. Nah, kalau udah habis semuanya, kita habisin set 1, 2, 3 tas. Nah, temboknya bakal kebuka. Gelo itu loh. Kita menang deh. Ting. Ya, kita menuju ke layout berikutnya. Dan ya, mungkin sampai segini aja untuk tutorial kali ini buat level 3 nya, dan menangnya itu part 2 aja karena gue udah capek banget ngejelasinnya karena lagi puasa gitu. Gue udah haus banget nih, masih siang gitu nih, masih jam 2 gitu, gue udah haus banget gitu. Oke, sampai sini aja untuk tutorial singkat kali ini ya. Bagi kalian yang mau lanjut part 2 tinggal komen aja, siapa tahu gue bikin gitu kalau nggak males ya. Oke, sekian dari video gua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye.